Aku kuahnya 6/10. Alah, 6/10, 6/10 dari tadi ku tengok kok ya makan terus kok lah. Alah, sama-sama jualan kalian we ya. Ya, gak boleh kayak gitu. Pantang, tau gak kok pantang? Daripada saladmu isinya apa? Pepaya, nanas. Hola netizen yang tercinta, baru-baru ini di media sosial TikTok dihebohkan dengan video seorang food vlogger sekaligus owner bisnis bernama Nainis Food yang mereview salad buah dari Saladnyo. Netizen yang berbakti dibuat kesal karena owner bisnis Nainis Food yang mereview salad buah yang dijual oleh Saladnyo dengan memberikan rating yang buruk. Bahkan owner Nainis Food selaku yang mereview ini seakan ingin menjatuhkan kompetitornya, yakni salad buah dari Saladnyo. Maka tidak heran ketika Saladnyo mendapat rating buruk dari seorang food vlogger yang juga sebagai pelaku bisnis salad buah, membuat para netizen yang terhormat yang juga penggemar Saladnyo naik darah. Meski kini video yang diunggah sudah dihapus oleh si pemilik, namun sudah banyak akun yang merepost ulang video tersebut. Dari video yang tersebar memperlihatkan dua orang wanita yang merupakan owner bisnis Nainis Food yang sedang mencoba salad buah. Setelah banyak yang merepost video tersebut, netizen yang budiman pun melemparkan berbagai komentar untuk sang owner bisnis Nainis Food. Menurutku 39.000 nggak worth it. Ya udah, sini cuma melon, semangka, melon, semangka, melon, semangka, melon, semangka. Udah. Apelnya cuma berapa, Beb? 3 atau 5 ya? 5. Anjing. Apanya Cuma beberapa potong doang. 5, udah melon, semangka, udah. Hanya Itu melon, mengisi kehidupan. melonnya kayak ya nggak gimana ya? Gini. Ntar aku makan ya melonnya ya. Nih. Mantap mau ini. Tapi emang iya sih, ini isinya ada semangka, melon, apel. Banyak nggak ada, jujur. Nih semangka, melon, apel aja. Jadi saladku yang banyak jenisnya menjerit melihat ini. Udah semangka, melon, apel, semangka, melon, apel, semangka, melon, apel, semangka, melon, apel, semangka, melon, apel. Udah, ini salad mau, thank you. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Halo Kak, di sini aku cuma mau mengingatkan dan cuma mau meluruskan, aku juga sebagai owner, sebagai pedagang juga miris ngelihat kayak dibanding-bandingkan gitu kan. Bukan dibanding-bandingkan sih, apalagi kan kakak owner ya, owner salad buah yang banyak banget franchise-nya di mana-mana, di Karawang pun ada. Harusnya kita tuh sesama pedagang tuh harus mengenal etika berdagang. Etika berdagang tuh apa sih Kak? Etika berdagang tuh kita harus sama-sama menghargai produk orang lain, kita harus mendukung, harus mendorong, harus mensupport gitu, walaupun produk kita tuh sama dan belum tentu rezeki kita sama gitu. Walaupun sama-sama pedagang salad buah, belum tentu produknya sama. Memang dalam bentuknya sama, cuman dari rasa atau dari tampilannya pasti beda karena semua juga punya ciri khas masing-masing. Dan alangkah baiknya kakak memang review jujur banget ya, itu bagus. Terus juga harusnya kita sebagai owner ngerti ya, kita nggak tahu ya yang lain atau yang sebelah tuh untuk mencapai di titik ini tuh seperti apa gitu. Terus dari jatuh bangun lah sampai sekarang produknya banyak cabangnya, kita nggak tahu kan ya Kak. Nah harusnya ya ditutup aja gitu namanya, atau misalnya dilewat gitu, ini belinya salad buah yang di ini gitu. Kita nggak bisa menyebutkan ya guys. Misalnya dengan kakak kayak gini juga pasti ada pihak yang dirugikan. Aku juga melihatnya kayak Masya Allah miris banget Kak. Kita tuh sama-sama pedagang, harusnya kita tuh saling mendorong, saling menghargai, saling mensupport gitu. Apalagi produk UMKM. Nah itu pentingnya etika berjualan tuh. Aku juga sama sih, baru 3 tahun terjun di bidang berdagang atau kuliner. Ya sedikit paham lah tipis-tipis. Aku kayak kita tuh harus saling menghargai, saling saling mendorong. Walaupun kita sama, aku juga sama ya pedagang sebelah. Kadang orang lain selalu bilang, ada yang bilang enakan sebelah yang lain misalnya gitu. Aku selalu jawab ya memang serasa sebelah seperti itu. Yang membuat beda tuh ciri khasnya gitu. Dan ciri khas tuh tidak bisa ada di yang lain kalau bukan kita yang menciptakan gitu. Jadi kalau menurut aku sih nggak etis banget, apalagi kakak sebagai owner dan terkenal gitu kan ya, nggak sewajarnya. Kalau menurut aku ya, sama pedagang, aku miris banget Kak lihatnya. Masya Allah, aku kalau ada di posisi ownernya pasti sakit hati, apalagi ownernya mungkin ya. Aku orang lain aja lihatnya sakit hati banget, kok bisa ya bisa-bisanya gitu sesama pedagang kayak gini gitu. Walaupun misalnya kakak mau nge-review jujur ya sebaiknya ya dihapus namanya atau tidak menyebutkan outlet tersebut gitu kan.
Itu aja sih yang aku sampaikan, yang dari hati aku. Maaf banget kalau misalnya gimana-gimana, aku nggak maksud gimana-gimana, cuman kayak mengingatkan saja. Terima kasih. Jadi menurut aku ketika kita ingin buat bisnis, kita jangan hanya memikirkan untung atau terkenalnya aja, tapi kita juga harus tahu kalau di dalam bisnis itu ada yang namanya etika bisnis. Dan menurut aku yang kakak lakukan itu mereview produk seperti produk yang kakak jual itu kurang beretika sih. Kenapa? Karena itu bisa beresiko untuk menjatuhkan brand. Harusnya kakak sebagai seorang owner, kakak tuh hanya cukup fokus aja sama produk yang kakak jual. Jadi kakak riset ulang, review ulang, gimana ya salad yang kakak jual itu apakah sudah enak, apakah sudah cukup, gitu, apakah sudah lebih dari yang lain. Bukan malah mereview produk lain, itu nggak banget. Ayo kita sukses tanpa menjatuhkan seorang. Ayo. Jujur aku kaget karena itu adalah saladnya teman aku. Jadi ya aku tidak bermaksud membela karena temanku juga nggak perlu dibela. I just wanna share my POV terhadap video ini. It has been 5 years aku menjalani suka duka entrepreneur. Satu hal, aku ketemu banyak orang. Aku ketemu dari teman-teman aku sesama entrepreneur yang punya karyawan ratusan, karyawan ribuan, yang omsetnya 1 juta dolar, 10 juta, 100 juta dolar. 100 juta ada nggak ya? Pokoknya kurang lebih kayak gitu ya. Satu hal yang aku pelajari dari mereka semua, mereka sama sekali nggak pernah jelek-jelekin kompetitor mereka secara sengaja atau tidak sengaja. Mereka fokus sama diri mereka sendiri. Mereka melihat kompetitor, aku pun juga melihat, tapi aku melihat itu sebagai pacuan aku untuk terus maju gitu. Karena pada dasarnya menurutku, kita tuh nggak tahu loh apa yang mereka udah laluin gitu ya. Berapa tahun mereka melalui apa, we never know. Walaupun sekarang dunia sosmed kita nggak bisa pungkirin, kita bisa bebas berpendapat ya, it's okay juga. Tapi akankah lebih baik kita menciptakan kondisi di mana kita sama-sama mendukung satu sama lain, ya nggak sih? Kayak dunia perlu orang lebih baik kayak gitu. Kehidupan menjadi bisnis ya, yang kelihatan orang kayak glamour segala macam, percayalah di balik itu tuh duka-dukanya banyak banget. Udah duka-dukanya banyak, ditambah harus kayak gitu, harus saling menjelekkan. I don't know. Jujur aku nggak kasihan sama sekali sama temanku, karena aku tahu temanku nggak bakal kenapa-napa juga. Justru aku kasihan sama yang buat video. Somehow it feels so sad liatnya. Marilah kita bangun dunia yang lebih baik demi kehidupan positif kita semua. Nanti kuahnya 6/10. Alah, 6/10 dari tadi ku tengok kok ya makan terus kok lah. Halah, sama-sama jualan kalian ya. Gak boleh kayak gitu. Pantang, tau gak kok pantang? Daripada saladmu isinya apa? Pepaya, nanas. Ya kan? Gak sekalian kok harus itu ubi rambat. Ya kan? Ubi orange itu. Berjual rujak kalau sekalian bisa jual salad. Etikanya dipakai ya. Macam iya kali ku tengok saladmu tuh ah. Beli aku nggak. Oke, izinkan aku nyinyir ya. Dikit aja. Sebenarnya nge-review makanan, nge-review produk itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat wajar ya. Gak ada masalah nih, banyak kok video vlogger, food vlogger atau konten kreator yang nge-review produk-produk dan ngasih rating. It's good, nggak apa-apa. Jadi masukan juga buat si ownernya. Gue bukan siapa-siapa dan gue itu gak tahu juga produk, belum pernah coba produk salad 1, salad 2, salad 3. Gue kalau mau beli salad beli aja gitu ya. Tapi yang mau gue tekankan di sini adalah lo nge-review salad orang, tapi lo jualan salad. Nah, dan gimana ya ngomongnya ya? Dan yang menggelitik adalah lo ngasih rating 6,5/10. Lo bilang itu kemanisan, kelembekan dan lain-lain. Tapi lo nggak berhenti ngunyah, Wak. Itu yang gue kayak, kalau orang udah ngasih rating ini, dia coba per satu item udah. Kalau emang menurut dia nggak enak, dia nggak gitu terus. Sekali lagi gue tekankan, gue bukan siapa-siapa, cuman ya mbok kalau misalkan kita juga punya produk yang sama, ya saling membangun lah gitu. Ngerti nggak sih? Nggak kayak ngejudge gitu, kayak ya gue yakin sih yang orang udah punya rezeki masing-masing, cuman lebih ke attitude, etika aja sih menurut gue. Melon semangka. Gue yakin kalian semua yang nonton video itu gedek sama mukanya. Iya enggak? Iya kan? 6/10, tapi makan paling banyak.
paling lahap, kecap lagi, ceplak. Gue di sini nggak mau banyak berkomentar karena gue juga belum pernah nyobain produknya dia gitu kan. Padahal di Tangerang juga ada, cuma gue lebih ngiler produk yang dia review itu kelihatannya tuh buahnya padat, buahnya premium, terus kejunya banyak, kuahnya juga kental gitu, pokoknya kayaknya kelihatan premium gitu. Pasti buat yang nanya-nanya dan nggak tahu apa sih berita apa sih udah dihapus videonya, terus komentarnya juga dinonaktifkan. Untung gue udah komen.